You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Yes Lord, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini. Sama-sama katakan, Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sinana, nana, 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 katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Oh, tangan kami ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami tinggalkan. Sama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Halo guys, apa kabar? Shalom semuanya, kembali lagi bersama aku, Kakak Sonia. Gimana keadaan kalian? Apakah kalian baik-baik saja dan aman-aman saja? Apakah masih bingung dengan posisi rebahan dan sudah lumutan? So, today aku yang bakalan sharing nih. Hehehe. Judul sharing hari ini berhubungan dengan keterangan batin ya. Keterangan batin apa tuh? Yakni damai sejahtera Tuhan buat kita. Jadi guys, selama badai COVID mengamuk di luar, kalian gimana kabarnya? Aku harap kita semua semangat ya, ngerjain tugas online, kelas online, ketemu online, yuhuy.
Terus menurut kalian apa sih yang paling kita perluin pada saat badai kayak gini? Apakah hiburan? Atau ayam goreng? Ya perlu sih guys, perlu banget sih. Tapi itu kan secara eksternal. Kalau buat diri kita sendiri tuh kita perlu apa sih? Jawabannya adalah damai sejahtera dong. Jadi aku di sini mau sharing tentang gimana sih supaya kita itu tetap tenang dan juga penuh iman di tengah badai yang sedang mengamuk di luar. Oke, sebelumnya kita doa dulu yuk. Sekarang lipat mata kalian dan tutup tangan kalian. Kebalik ya. Oke, kita harus serius. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul secara bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami pada hari ini, supaya kami semua bisa fokus 100% dan juga mendengarkan apa yang dibagikan juga dengan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang membimbing dan mengingatkan kami pada hari ini. Dan juga tuntun juga Tuhan, hamba-Mu Sonia agar bisa menyampaikan firman Tuhan supaya menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, kita mulai sekarang ya. Apa sih itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu artinya tidak ada yang hilang. Baik itu kasih, iman kita, pengharapan kita, dan juga tidak ada perpecahan. Terus kenapa sih damai sejahtera itu perlu bimbing gitu ya? Jadi kalian itu tahu nggak sih kalau misalnya hidup ini itu kayak kita tuh kayak ada di kapal gitu loh, yang sewaktu-waktu bakalan ada badai, dan kita tuh harus tahu gitu loh caranya gimana supaya kita bisa melewati badai tersebut. Kita bisa penuh dengan iman melewati badai tersebut. Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya semua orang itu pasti perlu damai sejahtera. Bukan cuma karena COVID ini aja ya, tapi badai yang bakalan datang di kemudian hari. Nah, mungkin kalian berpikir ya, kok di zaman kita sih Kak, kita bisa kena badai, padahal kan aku rajin dengerin Kak Sonia gitu ya. Canda deng, maksudku pasti kan sempet mikir kayak gitu. Tetapi guys, gini, semua orang itu pasti pernah melewati badai dan akan melewati badai dalam hidupnya. Bahkan tokoh yang kita kenal banget dalam Alkitab yakni Abraham, Bapak Abraham yang taat banget itu, Bapak Abraham itu kena loh dia badai, tapi dia nggak cemas, dia nggak khawatir dan nggak kehilangan imannya dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Loh kok dia bisa sih Kak Son? Ya karena dia punya iman guys, dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Kalian juga mau kan kayak Bapak Abraham yang bisa punya damai sejahtera di tengah badai? Oke, sini aku bakal kasih tahu apa sih harus kita lakukan. Oke, yang pertama, poin pertama adalah kita semua bisa menerima damai sejahtera Allah. Wih, keren banget kan kita bisa menerima damai sejahtera dari Allah nih. Tapi guys, ada alasannya nih kenapa kita bisa menerima damai sejahtera itu. Dan alasannya adalah karena pembenaran dari Tuhan. Pembenaran itu berarti kita yang sebelumnya tidak benar menjadi dibenarkan oleh Tuhan. Nah, hasil dari pembenaran ini itu apa sih guys? Yaitu adalah kemampuan untuk menghadapi badai dengan damai sejahtera yang Tuhan telah kasih kepada kita. Keren banget kan? Jadi, kita harus hidup dengan sebuah dasar yang kokoh, fondasi yang kokoh, bahwa karya Allah yang terbesar dalam hidup saya adalah pembenaran. Dan dengan pembenaran ini, kita tetap kuat dan juga naik sebagai orang yang percaya. Yuk, baca sama-sama di Roma pasal 5 ayat 1. 3, 2, 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan, kita itu bisa hidup loh dalam damai sejahtera, gengs. Terus poin yang kedua adalah iman yang membenarkan kita. Wah, setelah kita tahu nih bahwa karena kita itu dibenarkan, makanya kita bisa punya damai sejahtera dari Tuhan, selanjutnya adalah kita harus percaya bahwa kita dibenarkan oleh iman. Jika kita beriman, maka kita akan dibenarkan. Nah, iman tuh seperti percaya dengan apa yang kita belum lihat atau yang kita nggak bisa lihat gitu loh guys.
Kita itu harus beriman kalau Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita harus memiliki iman kalau Tuhan udah mati loh buat kita. Terus Tuhan udah nebus kita nih waktu kita masih berdosa. Nah, kalau misalnya sebelumnya Tuhan sudah memberikan kita penebusan, apakah saat ada badai waktu kita sudah percaya Tuhan tidak akan membantu kita? Tentu tidak, pasti Tuhan membantu kita. Pasti Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita. Jadi, kita nggak perlu cemas dan khawatir, guys. Kayak cewek ini, strong dia. Tapi strong di sini tuh bukan berotot ya, tapi strong dalam Tuhan. Kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai dasar hidup kita. Dengan beriman, kita percaya kepada Tuhan dan memberikan kita damai sejahtera yang buat kita tetap tenang dan juga kuat pada saat badai. Nah, terus caranya supaya kita bisa beriman tuh gimana sih Kak Son? Ya caranya baca firman lah adik-adik cantik dan ganteng. Kan dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan kan? Dan janji Tuhan itu gak pernah menjanjikan akan ada kekhawatiran, kecemasan. Gak pernah janji sama kita tuh bakalan dapat begituan gitu loh. Nah, makanya kita harus baca firman. Yang kedua, kita harus berdoa dan juga menyembah Tuhan. Nah, ini itu maksudnya supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kan gak mungkin juga kita percaya seutuhnya sama janji yang orangnya kita gak kenal gitu loh. Kita tuh harus percaya sama orangnya dulu, baru kita bisa percaya sama janjinya, kan gitu. Lalu kita harus ingat kalau misalnya identitas kita itu tetap sama meskipun ada badai. Seperti halnya emas kan guys, kalau misalnya ketimbun, pakai tanah, plastisin, atau pasir pun, tetap aja namanya emas ya emas, nggak mungkin berubah jadi sponge gitu kan. Oke, sekarang kita baca sama-sama di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini tentang janji Tuhan ya guys. 3, 2, 1. Ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuh, kalian lihat kan, janji Tuhan itu ada buat kita, dan kalian tuh harusnya nggak punya alasan untuk nggak beriman gitu loh. Yang ketiga adalah Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Nah, kita bisa dapat damai sejahtera itu karena Tuhan Yesus loh. Kalau misalnya nggak ada Tuhan Yesus tuh kayak ibaratnya tuh jiwa kita tuh kayak bolong gitu loh, kayak kosong, sakit hatinya, sepi kayak gitu ya. Tuhan Yesus itu siapa sih? Di sini dia itu adalah firman yang hidup. Makanya aku suruh kalian untuk berhubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Yuk, baca sama-sama di Yohanes 1 ayat 14. 3, 2, 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi guys, ketika kita punya firman, artinya kita punya Yesus loh. Dan akhirnya kita bisa dapat damai sejahtera. Jadi ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, itu akan hilang ketika kita punya firman. Wow, keren banget kan guys? Dan kita bisa punya pengharapan kepada Tuhan karena janji Allah yang ada dalam firman itu. Jadi, tenang dan damai sejahtera itu akan meliputi kita dan gak usah khawatir tentang besok, tentang masa depan. Karena janji Tuhan yang kita pegang itu akan digenapi oleh Tuhan. Kita punya pegangan nih sama Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan itu, dengerin ya guys, tidak akan mengecewakan loh. Keren banget kan? Ada nih ayatnya di Roma 5 ayat 5. Yuk baca sama-sama.
3, 2, 1. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ih, mantep banget. Aku suka banget ayat ini. Oke, jadi aku akan ngasih tahu kalian tentang pengalaman aku ya guys. Jadi, kalian tahu nggak sih pas awal-awal kita disuruh belajar di rumah itu, bulan Maret ya kalau nggak salah, itu kan kakak kepikiran banget sama virus-virus itu ya, dan jadi inget tentang itu terus guys. Apalagi kan kakak ini kan mau KKN ya, program dari kampus gitu, yang mewajibkan kita tetap harus turun ke lapangan. Nah ini fotonya, rapi banget ya mbaknya ini. Nah jadi kakak tuh takut banget bakalan ketularan, takut banget sama virus-virus itu, takut kena gitu loh, kan bahaya gitu loh. Dan suatu hari setelah membaca di sebuah berita tentang penambahan korban, bukan korban si pasien COVID itu, kayak aduh pusing banget, kok gini banget hidupnya ya, mau keluar dia takut, mau beli cemilan dia takut gitu loh. Kan pernah gak sih mikir kayak gitu? Aku sih selalu ya waktu itu. Terus kan aku jadi parno gitu loh. Habis itu kakak berdoa sama Tuhan dan minta supaya dikasih damai sejahtera nih sama Tuhan. Dan guys, ternyata aku baik-baik aja sampai sekarang dan sehat sampai sekarang, sampai aku selesai KKN, sampai selesai semuanya, dan kakak juga bisa rebahan dengan santuy sekarang. Keren banget kan? Dan kakak itu melewati semuanya dengan damai sejahtera gitu loh, kayak nggak takut. Tapi kita tuh tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya, jangan sampai lupa. Dan kita tuh nggak boleh sampai depresi tentang sesuatu gitu loh. Kita lakukan apa yang kita bisa, jaga kesehatan, social distancing, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, apapun itu. Dan kita juga harus minta damai sejahtera dari Tuhan. Dan kita melihat janji Tuhan itu dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tahu kan kalau misalnya ada yang bisa kita andalkan nih, Tuhan Yesus. Ada yang bisa kita percaya, bukan percaya lagi sih, levelnya udah beriman loh guys, lebih daripada percaya gitu loh. Sehingga ketika ada badai, aku dan kalian gak bakalan cemas dan khawatir lagi dengan amukan badai tersebut, badai yang di luar sana gitu ya. Karena ada damai sejahtera dari Tuhan. Ingat guys, pengharapan dalam Tuhan itu gak bakal mengecewain deh. Aku percaya itu juga. Aku udah kayak sales gak sih? Tapi ini beneran, aku gak bohong. Ada kan di ayat yang tadi, Roma 5 ayat 5. Mantap banget. Sekarang ujian cek. Oke. Apa yang kalian pelajari dari sharing tadi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, komitmen apa sih yang kalian lakukan dalam seminggu ke depan? Dan aku percaya kalian akan menjawab soal-soal ini ya guys. Aku percaya banget sama kalian pokoknya. Oke, saatnya kita berdoa cek. Oke, kita doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan untuk bertemu di sini. Berilah kami hikmat dan juga pengertian mengenai apa yang harus kami lakukan untuk hidup di dalam damai sejahtera Allah. Buat setiap kami mengerti dan percaya akan rema yang kami dapatkan, Roh Kudus yang terjemahkan, membimbing, dan mengingatkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan atas apa yang akan kami lakukan, dan kami percaya kami akan bisa bertemu lagi bersama-sama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke guys, thank you semuanya. Love sekali, tetap semangat ya, jangan sampai lupa protokol kesehatan. Ingat, jangan sampai lupa. See you soon semuanya, love. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome.